Tinggal Bante, saya mau bertanya. Oh iya, baik. Setiap saya meditasi, duduk barang 5 sampai 6 menit begitu, kesadaran masih ada dalam pikiran. Tapi fisik nggak menunjang, mengeluarkan suara ngantuk, ngorok begitu. Tapi sejenak 1-2 detik kemudian, saya sadar saya tarik napas kasar. Karena saat itu napas saya habis rasanya. Bagaimana harus saya menyelesaikan masalah ini ya, Bante? Apa saya harus meditasi secara mata terbuka atau saya harus bermeditasi nggak bisa duduk? Terima kasih, Bante. Iya, baik. Jadi kita harus memahami yang pertama bahwa meditasi itu adalah pengembangan batin atau cita bawana. Salah satu bentuk meditasi memang dengan kita menggunakan objek anapana atau keluar masuknya nafas itu sebagai ya salah satu objek yang bisa menjadi objek perhatian anapana untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang, untuk membawa batin menjadi tenang, menjadi damai, tidak terbawa oleh pikiran-pikiran yang tidak berguna atau tidak bermanfaat atau perintah batin. Tetapi yang pertama juga harus diperhatikan bahwasanya meditasi itu tidak hanya dengan duduk. Inti dari meditasi adalah bagaimana kita menjaga batin kita. Menjaga batin agar tidak terserat oleh pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang berakar pada keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan. Yang kemudian dalam bermeditasi, dalam melihat ke dalam batin, biasanya yang paling mudah untuk bisa dikenali dan termanifestasi ke dalam batin adalah 5 rintangan batin. Panca niwarana, keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera, kemudian kebencian atau penolakan, iritasi yang ada dalam batin kita ketika berasosiasi atau katakan berhadapan dengan berbagai macam pengalaman 6 indera. Yang ketiga memang yang juga oleh Abu Su juga dialami adalah rasa ngantuk, ya rasa ngantuk, kemudian bahkan sampai tertidur itu juga rintangan batin yang nanti harus diatasi. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan, kekhawatiran, pikiran yang tidak mau beristirahat, pikiran yang terus aktif, yang di sana tidak ada rileks sama sekali. Sedangkan yang kelima adalah keraguan-raguan. 5 rintangan batin ini yang harus dikenali dari waktu ke waktu, dari momen ke momen dalam praktek pengembangan batin. Nah, yang mana pengembangan batin di sini adalah menjaga batin dari pikiran-pikiran buruk agar ketika muncul itu dilenyapkan, dan ketika itu tidak muncul itu diupayakan untuk jangan sampai muncul. Nah, sehingga kalau konsepnya demikian, maka sebenarnya meditasi itu adalah sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Artinya kita menjaga batin kita dalam setiap momen, setiap waktu, itu adalah bagian dari meditasi. Nah, ini juga patut untuk kita pahami terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau ternyata ada masalah ketika duduk bermeditasi, masalahnya kalau saya duduk meditasi kok mudah sekali ngantuk. Ya sebenarnya kita bisa menggunakan cara lain. Selain meditasi duduk, kita juga bisa menggunakan meditasi dengan postur lain. Yaitu apa? Yaitu dengan meditasi jalan misalnya. Jadi meditasi jalan. Anda, Awuso, mengamati setiap langkah kaki. Ya, dengan mengamati, menyadari, itu juga sudah luar biasa karena membawa batin ke saat ini dan sekarang. Membawa batin untuk tidak berkeliaran. Dan akan lebih baik lagi kalau kemudian di sana sambil menyadari langkah kaki, sambil menyadari bahwa kita sedang berjalan, juga dipahami bahwa yang berjalan ini adalah bukan makhluk, yang berjalan ini adalah sekadar 5 gugusan. Nah, itu ketika menyadari demikian, itu juga akan sangat baik karena di situ ada anatasanya, ada persepsi anata. Ini sembari berjalan, tapi juga ada kebijaksanaan yang dimunculkan bahwa yang berjalan ini hanya sekadar 5 gugusan. Ya, ketika merasakan langkah kaki ini hanya sekadar di 4 unsur jasmani yang sedang bergerak, yang digerakkan oleh batin. Yang mana batin itu adalah
bukan entitas, bukan diri, bukan aku, jasmani juga sama. Itu hanya sekadar karena mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi sehingga muncul yaitu fenomena berjalan. Nah, kalau kemudian ada disisipi kebijaksanaan demikian sembari berjalan, itu akan sangat baik. Tapi seandainya pun Anda hanya sadar saja, sadar ketika berjalan, setiap kali pikiran melamun, kembali, melamun, kembali, melamun, kembali, sehingga batin terlatih untuk hidup saat ini dan sekarang, itu juga sudah bagian dari pelatihan batin, pengembangan batin. Nah, itu juga baik untuk bisa dilakukan. Kalau misalnya duduk, itu sulit karena mudah sekali tertidur. Tetapi kemudian tentu namanya tertidur ini kan, katakan rasa ngantuk, tertidur kan muncul karena berbagai macam sebab. Jadi kalau tadi saya menyampaikan rintangan batin yang ketiga, itu adalah ngantuk, malas dan ngantuk. Itu disebut tinamida. Tina itu adalah kemalasan yang memang murni dari pikiran. Jadi seperti apa? Seperti berusaha untuk selalu menunda pekerjaan. Dalam hal ini selalu menunda meditasi. Ah, masih terlalu pagi. Nantilah kalau siang sedikit. Benar kalau sudah siang, sudah terlalu siang. Nantilah kalau sudah tengah hari. Nanti kalau kemudian habis makan, nantilah kalau saya sudah makanannya sudah turun meditasi. Nanti kalau sudah lapar, masih terlalu lapar. Nantilah kalau sudah kenyang saya meditasi. Terus mencari alasan untuk tidak bermeditasi. Itu adalah tina. Sedangkan midha itu adalah rasa ngantuk, malas yang juga berasosiasi dengan fisik. Ya, karena fisiknya mungkin terlalu terlalu subur misalnya, ya sehingga memunculkan mudah sekali untuk membawa kepada kondisi yang ngantuk atau habis makan kemudian ngantuk itu muncul. Maka itu kemudian kita juga harus memperhatikan. Nah, suatu kali ada seorang raja, Raja Pasinadi. Nah, raja ini datang kepada Sang Buddha, badannya subur, kemudian ketika mengunjungi Sang Buddha, dia itu ngantuk-ngantuk. Jadi ngangguk-ngangguk, ngantuk-ngantuk. Kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada sang raja ini, Raja Pasinadi, dan meminta kepada punggawa kerajaan yang mengiringi Raja Pasinadi untuk mengucapkan syair ini ketika sang raja itu makan. Nah, syairnya itu adalah inti dari syair tersebut adalah bagaimana seseorang itu harus mengurangi makan. Bagaimana seseorang itu harus memahami ukuran di dalam makan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, pada saat sang raja ini sedang makan, kemudian penasihat ini atau punggawa kerajaan ini membacakan syair tersebut. Nah, karena Raja Pasinadi memang sangat kokoh keyakinannya terhadap Sang Buddha, karena itu adalah nasihat dari Sang Buddha, maka begitu dibacakan syair tersebut, ia langsung berhenti makan. Lama-kelamaan, dia makan tidak terlalu banyak. Sehingga lama-kelamaan badannya pun menjadi langsing. Dan sehingga ketika badannya langsing, ia datang kepada Sang Buddha. Dan ketika datang sudah lebih fit, tidak ngantuk-ngantukan, dan dia menyampaikan, Sang Buddha ternyata memberikan wejangan tidak hanya untuk memberikan kesehatan pada batin, bahkan juga memberikan kesehatan pada fisik. Nah, itu juga salah satu hal yang mungkin kita juga harus merenungkan. Barangkali kenapa kita mudah sekali ngantuk, karena memang secara fisik kita memudahkan untuk ngantuk. Kalau memang demikian, kita ya bisa bagaimana membuat fisik kita lebih fit, ya lebih lebih langsing misalnya, supaya ngantuk yang disebabkan oleh fisik itu tidak akan banyak. Nah, itu juga baik untuk dilakukan. Selain tentu hal tersebut, ya dalam mengatasi rasa ngantuk, Sang Buddha juga sudah banyak memberikan cara. Misalnya kalau ngantuk muncul, ya bisa kemudian mencuci muka supaya ngantuknya bisa lenyap, atau bisa mengusap-ngusap tubuh sampai hangat supaya ngantuknya bisa lenyap, atau kemudian bisa juga dengan kalau malam hari, meditasi malam hari melihat bintang-bintang, ngantuknya bisa lenyap. Nah, kalau mau lagi, ada seorang biku pada zaman dahulu, ini di Sri Lanka, tetapi tercatat dalam kitab pengulas, artinya sudah lebih dari 2000 tahun yang lampau. Ini adalah seorang biku yang setiap duduk meditasi ngantuk melulu. Lantas apa?
yang beliau lakukan. Ketika duduk, kemudian mengambil satu ikat jerami yang sudah dicelupkan ke air, kemudian ditaruh di kepalanya. Untuk apa? Menghilangkan rasa ngantuk. Jadi sembari meditasi duduk, kepalanya ada satu ikat jerami yang sudah dicelupkan dengan air. Ngantuknya hilang. Dan pada saat di pagi hari, beliau melakukan demikian di lembah lain, karena beliau tinggal di sebuah hutan, namanya Citalapabata, sekarang disebut Situlpawa di Sri Lanka, di hutan belantara, sampai sekarang masih hutan belantara. Nah, di lembah lain ada seorang Samanera yang sedang mengumandangkan sebuah syair yang intinya itu bagaimana seseorang itu harus punya semangat seperti seekor gajah yang menghancurkan rumah terbuat dari bambu. Demikian pula seseorang harus bersemangat untuk menghancurkan setiap kotoran batin yang muncul. Nah, ini yang menjadi ketika batin ini mendengar syair tersebut, direnungkan dalam batin bahwa apa yang ada dalam syair tersebut itulah yang saya lakukan dengan penuh semangat. Sampai kemudian jerami pun digunakan untuk melenyapkan rasa ngantuk. Dan perenungan demikian membawa hasil, beliau di saat itu juga mencapai pencapaian jana, membawa kepada vipassana dan mencapai kesucian. Ya, pada waktu itu diawali dengan kesucian anagami. Nah, itu adalah syarat. Artinya kalau kita ngantuk, caranya adalah dengan semangat. Ya, selain kita juga membawa fisik lebih fit, kita juga harus memunculkan semangat dengan apapun caranya. Mau tidak mau. Kalau ngantuk terus muncul. Apakah dengan mungkin berjalan terlebih dahulu, mencuci muka, atau dengan mengusap-ngusap tubuh, atau dengan melihat bintang-bintang kalau malam hari. Nah, Sang Buddha juga mengatakan bisa juga dengan menghafal, bukan menghafal, tapi kembali reciting, menguncarkan apa yang telah disabdakan Sang Buddha dengan keras-keras. Nah, misalnya membaca Manggala Sutta, Karanyamita Sutta, atau Sutta-Sutta lain, sembari diresapi tapi dibaca dengan lebih keras. Itu juga bisa menghilangkan rasa ngantuk. Ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam wejangan beliau, terutama kepada seorang Bante Mahamoggallana. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan sebagai masukan untuk mengatasi rasa ngantuk. Yes. Ya, selamat siang Bante. Mohon izin bertanya Bante. Iya, baik. Meditasi juga Bante. Saya sering meditasi metta bhavana Bante. Mengucapkan di dalam batin, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat menarik nafas, saya ucapkan di dalam batin, semoga saya berbahagia. Pada saat saya mengeluarkan nafas, saya mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Berulang-ulang saya ucapkan tanpa henti. Yang menjadi pertanyaan, pada saat melakukan meditasi metta bhavana, kenapa pikiran ini seolah-olah menjadi kosong, tidak bisa memegang objek meditasi. Seperti kalau kita meditasi anapanasati, kita tahu kita ada objeknya, nafas. Kalau kita bermeditasi kasina, atau contoh kasina warna merah, bulatan merah, itu juga ada objeknya. Nah, kalau saya melakukan meditasi metta bhavana, kenapa batin ini seolah-olah kosong, tidak memegang sesuatu apapun di dalam batin kita. Jadi batin kita ini gampang ngambang sekali, Bante. Terima kasih, mohon penjelasannya. Iya. Sebenarnya apa sih objek dari metta bhavana? Objek dari meditasi cinta kasih itu tidak lain adalah makhluk. Itu objeknya. Jadi objek dari meditasi cinta kasih adalah makhluk. Sedangkan perenungan semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, atau kalau lebih lengkapnya misalnya seperti dalam Brahma Vihara, semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari penderitaan,
semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari permusuhan, semoga saya bebas dari keinginan untuk menyakiti, kemudian baru mengembangkan kepada yang lain juga, mengharapkan hal yang sama terhadap yang lain atau kepada makhluk lain. Itu semua adalah objeknya adalah makhluk. Jadi harus ada persepsi makhluk ketika merenungkan perenungan atau nilai-nilai luhur yang demikian. Jadi objeknya adalah makhluk, sehingga yang direnungkan adalah nilai-nilai luhur, sedangkan objek yang menjadi persepsi atau gambar di dalam meditasi itu adalah makhluk. Memang dalam hal ini bisa juga makhluk secara spesifik, tapi juga bisa makhluk secara universal. Secara spesifik misalnya apa? Kalau kemudian seseorang pertama adalah diri sendiri, yaitu diri sendiri, yang di sini adalah objeknya adalah diri sendiri, semoga saya berbahagia. Dan harus diingat, sebenarnya akan lengkap kalau kemudian ditambah semoga saya bebas dari kebencian. Kenapa? Karena kebahagiaan yang muncul dalam meditasi ini, itu bukan kebahagiaan yang misalnya, oh, orang bahagia karena mendapatkan lotre misalnya. Orang bahagia karena bisa mendapatkan kenyamanan enak misalnya, atau katakan bisa makan enak, bisa memiliki katakan rumah yang mewah. Tidak demikian. Tapi kebahagiaan yang justru muncul karena batin bebas dari kebencian. Kebahagiaan yang muncul karena batin bebas dari permusuhan. Kebahagiaan batin karena bebas dari keinginan untuk menyakiti yang lain, makhluk lain. Nah, itu harus dimunculkan dalam diri sendiri. Objeknya adalah diri sendiri. Ketika merenungkan semoga saya berbahagia, itu mengacu kepada diri sendiri. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari penderitaan, semoga saya bebas dari kebencian, itu diri sendiri. Ada objeknya, diri sendiri. Nah, ketika kita betul-betul bahagia, betul-betul batin tidak ada kebencian, betul-betul batin tidak ada permusuhan, betul-betul batin tidak ada keinginan untuk menyakiti terhadap siapapun, kita melihat, kita harus make sure, kita harus meyakinkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menjadi objek kebencian kita. Kalaupun masih ada, terlintas dalam batin, harus dilenyapkan terlebih dahulu. Betul-betul batin bebas dari kebencian. Nah, dengan batin bebas dari kebencian, muncul rasa bahagia, muncul rasa damai. Nah, kebahagiaan, kedamaian itulah yang kemudian kita memiliki pengharapan terhadap makhluk lain. Objeknya adalah makhluk lain. Kalau misalnya orang yang spesifik, misalnya kita arahkan kepada orang tua kita, itu spesifik. Objeknya siapa? Kita menggambarkan orang tua kita. Semoga misalnya orang tua saya itu misalnya semoga ayah saya juga berbahagia. Berbahagia seperti yang kita rasakan saat ini bahagia. Semoga ayah saya juga bebas dari penderitaan. Semoga ayah saya juga bebas dari kebencian. Seperti yang sekarang kita bebas dari kebencian. Atau kemudian secara universal, artinya makhluk. Semoga semua makhluk. Ketika kita merenungkan semua makhluk, walaupun tidak ada spesifik makhluk dengan rupa yang seperti apa, tetapi tetap ada gambaran. Tetap ada tanda yang menjadi objek bahwa ada makhluk secara keseluruhan. Semoga semua makhluk seperti halnya batin ini yang sekarang bahagia, yang sekarang tidak menderita karena bebas dari kebencian, permusuhan atau perasaan atau keinginan untuk menyakiti. Demikian pula semua makhluk juga semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan seterusnya. Nah, artinya objeknya itu harus ada, bukan kosong. Objeknya itu adalah makhluk. Nah, dengan demikian maka tidak menjadi terasa kosong. Jadi bukan fokus kepada ucapannya, tapi adalah justru sembari merenungkan kita fokus pula dengan yaitu objek itu, objek makhluk. Entah secara spesifik terhadap orang tertentu atau makhluk secara keseluruhan dengan menggunakan kata semoga semua makhluk. Nah, itu seharusnya demikian. Ya, semoga ini menjadi pemahaman yang baik ya. Selamat sore Bante, mau izin bertanya. Baik. Saya mau bertanya, nimitta Bante, bayang-bayang kama. Sebelum saya waktu menjadi 2 tahun yang lalu saya operasi Bante. Nah itu dalam di ruang CTC begitu
saya nggak sadar Bante, apa terjadi bayang-bayang kama itu bagaimana cara pengendaliannya Bante? Karena kan semuanya terbuka semua gitu Bante. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Kok maksudnya bayang-bayang karma bagaimana? Kalau tidak sadar, bagaimana nimitta muncul? nggak maksudnya mengkondisikannya gitu, pengontrolannya gitu. Karena kan kita nggak ketakutan, nggak gelisah gitu ya kan. Oke, iya. Yang kedua, kelahiran manusia kan ada objeknya rahim ibu. Nah itu sati atau kesadaran yang berpindah itu di usia berapa berarti biasa itu terjadinya kelahiran itu? Terus apakah sifat karakter kita sebelumnya itu akan mencari tarik menarik dengan calon media yang baru gitu Bante? Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Iya. Ya sebenarnya ketika kita sedang meninggal atau mendekati ajal, ya sangat sulit untuk bisa mengatur apa yang katakan kita itu harus misalnya diatur kita untuk terlahir di alam ini atau alam itu. Makanya kan sebenarnya yang terpenting adalah saat kita masih hidup. Saat kita masih hidup, kita berjuang, berusaha untuk melakukan yang terbaik agar hal-hal yang baik yang mempengaruhi pikiran juga untuk selalu berpikir baik itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah watak. Sehingga kebiasaan atau watak yang baik inilah yang kemudian ketika seseorang harus menghadapi ajal, nah di situ kemudian akan muncul. Karena kalau kita tuh mempersiapkan pada saat kita mau meninggal, wah itu sulit sekali. Maka persiapkan sebelum kita meninggal. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, paling-paling kemudian kalau ada keluarga, ada teman yang memang mengenal Dharma, bisa juga membantu untuk menenangkan. Karena pada saat kita itu sakit, pada saat kita itu lemah secara fisik, untuk berpikir itu sangat sulit. Tapi untuk bisa mendengar itu lebih mudah. Itulah kenapa bahkan ketika Sang Buddha itu sedang sakit, belum meminta kepada Bante Cunda untuk memperdengarkan yaitu ajaran yang berkenaan dengan Sata Bojjhanga, 7 faktor pencerahan. Karena untuk mendengar itu lebih mudah daripada untuk berpikir sendiri. Nah demikian pula ketika Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa ketika sedang sakit, Sang Buddha datang dan mereka mendengarkan apa yang disabdakan Sang Buddha tentang Sata Bojjhanga, 7 faktor pencerahan. Karena ketika kita sakit, ketika fisik lemah, kita itu lebih cenderung untuk mendengar daripada kita itu berpikir. Maka kalau kita sudah menjelang ajal yang kesadaran juga sangat lemah, maka lebih baik sebelum itu terjadi, ya saat ini kita harus bagaimana memperjuangkan untuk melakukan yang terbaik, supaya menjadi watak kita, menjadi kebiasaan kita, sehingga ketika meninggal pun juga kita siap untuk melepas paling tidak. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa kemudian mengatur apa yang mesti kita lakukan pada saat kita meninggal. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kapan, ya jadi kalau seorang manusia itu, kelahiran seorang manusia itu karena ada tiga hal. Ini tercatat di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, Mahanidana Sutta. Disebabkan karena ada ibu yang subur, kemudian ada pembuahan, dan yang ketiga ada gandaba. Nah, gandaba itu ini mengacu kepada vinyana, patisandi vinyana. Ada kesadaran. Ketika ketiganya ada, maka di sana bisa memunculkan kelahiran. Kelahiran seorang manusia di rahim seorang ibu. Ibu dalam kondisi subur, ada pembuahan. Pembuahan artinya ya ada sperma ovum begitu, pembuahan. Yang ketiga adalah ada gandaba. Kalau salah satu saja itu tidak ada, maka tidak akan memunculkan kelahiran sebagai manusia. Lantas kapan kelahiran manusia itu terjadi? Itu sejak berkumpulnya tiga ini. Jadi tidak kemudian setelah pembuahan baru muncul gandaba yang unyuk-unyuk datang gitu, enggak. Jadi begitu ada kesuburan pembuahan, di situ pula itu akan ada gandaba. Ketika itu terjadi kelahiran seorang manusia. Jadi sejak ada pembuahan, di situ sudah ada
ada kesadaran manusia di dalam rahim. Sudah ada. Jadi tidak menunggu sampai nanti setelah 1 minggu baru ada kesadaran yang datang. Nanti kalau sudah 1 bulan baru ada kesadaran yang datang. Tidak. Sejak ketiganya berkumpul itu sudah terjadi kelahiran manusia di rahim seorang ibu. Nah, kemudian bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, apakah karma-karma yang lampau atau karakter watak yang lampau itu juga akan mencari kondisi yang baru, media yang baru yang memang berkecenderungan yang sama? Ya jelas tentu demikian. Kita misalnya dilahirkan di keluarga yang tidak berada, kelahiran di keluarga yang tidak berpunya, ya karena apa? Ada semacam yaitu karma yang sama. Jadi keluarga tersebut juga keluarga yang mungkin dulu kehidupannya lampau, tidak suka berdana. Nah, kita yang baru dilahirkan juga karena ada perbuatan-perbuatan karma lampau yang kita tidak suka berdana. Maka karma yang sejenis inilah kemudian menggabungkan, karakter yang sejenis inilah kemudian menggabungkan untuk kemudian dilahirkan di tempat di keluarga yang tidak berpunya. Nah, tetapi kemudian misalnya ini, ada seseorang yang katakan dalam kehidupannya lampau itu memang suka belajar dhamma, menjadi bijak. Maka bisa juga dia akan dilahirkan di media adalah orang tua, keluarga, yang mana juga suka belajar dhamma. Karena memang hukumnya itu tarik-menarik, apa yang sejenis itu akan menarik. Nah, dalam agama Buddha itu ada istilah, yaitu hukum dhatu, hukum unsur. Jadi unsur yang sama itu akan bersama. Ya, dicontohkan Sang Buddha pernah menyampaikan misalnya, satu kesempatan melihat mereka para biku yang memang suka mengembangkan kebijaksanaan, sukanya berkumpul dengan Bhante Sariputta. Mereka para biku yang suka mengembangkan calabinya, 6 abinya, itu sukanya berkumpul dengan Bhante Mahamoggallana. Mereka para biku yang suka mengembangkan dibacaku, mata dewa, berkumpulnya dengan Bhante Anuruddha. Tapi mereka para biku yang memang suka berpikir yang buruk, itu berkumpulnya dengan Dewa Datta. Artinya apa? Yang sejenis ini akan berkumpul tidak hanya dalam kehidupan sekarang, ketika orang dilahirkan pun juga akan berkumpul di tempat yang memang ada media yang sama. Jadi ada semacam watak karakter yang memang sama sehingga mereka berkumpul. Nah, memang demikian. Makanya ya kalau kita ingin berkumpul di tempat-tempat yang baik, ya sekarang ini kita melakukan yang terbaik. Ya begitu ya, Auzu. Wandami Bante, izin bertanya. Maaf, belum terdengar suara Bante. Ya baik, silakan sebelum kita lanjut ke topik lain ya, silakan. Baik, saya Sacha Jayo, Bante izin bertanya terkait dukata, viparinama dan sangkara duka ya Bante. Terkait dari praktik cita bawana yang saya lakukan di sini di program Pabaja Iku ini Bante. Memang dalam praktiknya itu memang ketiganya ini muncul ya Bante ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika muncul rasa sakit yang luar biasa Bante, itu biasanya memang di detik-detik terakhir ya Bante ya, ketika alarm belum berbunyi. Kadang pikiran mau menyerah gitu Bante, menyerah karena sakit yang luar biasa. Tapi kadang ada penguatan juga Bante, karena arahan dari Bante pembimbing adalah memperhatikan keluar masuk nafas disertai dengan pemahaman tentang anicca. Kadang kuat Bante ya, hilang rasa sakit yang luar biasa itu, tetapi hanya sebentar dia muncul lagi dan itu mengganggu ya Bante. Artinya nggak ke objek. Kadang diselami, muncul lagi, berusaha lagi, berjuang lagi untuk ke objek. Tapi itu kadang semakin kuat sakitnya sampai nyerah aja. Tapi jangan nyerah. Dari pertarungan itu Bante, tiba-tiba alarm bunyi.
dan itu muncul lega, bahkan mungkin ada sukacita sedikit, Bante. Apakah selamanya nanti seperti itu, Bante? Izin bertanya seperti itu. Terima kasih, Bante. Iya, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan ketika menghadapi rasa sakit. Ya tentu cara ini bisa bermacam-macam. Seperti tadi bisa kembali kepada objek nafas, keluar masuknya nafas. Ketika memang masih mampu untuk bisa kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Atau bisa merenungkan ketidakkekalan dari sakit yang dihadapi pada waktu itu, sehingga batin menjadi tenang, menjadi seimbang, tidak terseret oleh kebencian. Atau bisa juga mengamati gejolak pikiran yang muncul. Nah, jadi bagaimana kita mengamati gejolak pikiran yang muncul dengan batin yang seimbang, batin yang tenang. Itu juga bisa dilakukan. Jadi di tengah-tengah gejolak pikiran yang muncul keinginan, di situ pasti ada keinginan untuk mengubah posisi duduk, keinginan untuk berdiri, keinginan untuk menyerah, kemudian muncul kebencian, ketidaksukaan. Bagaimana di tengah-tengah berbagai macam keinginan, gejolak pikiran yang muncul, tetap berupaya untuk membawa batin seimbang, tenang seimbang. Itu juga bagian dari melatih batin. Atau bisa mengamati sakit fisik itu sendiri. Sakit fisik sebagai sekadar fenomena. Jadi bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Itu bisa direnungkan demikian pula. Jadi melihat sakit, perasaan sebagai sekadar perasaan. Bukan sebagai ini aku sedang sakit, atau sebagai milik, sebagai aku atau sebagai diri, hanya sekadar sebagai perasaan. Itu juga salah satu cara juga yang bisa diperjuangkan dalam praktik meditasi itu. Nah, atau pula dengan ingat kembali kepada sabda Sang Buddha. Jadi sabda Sang Buddha kepada siswa beliau, yaitu Bante Rahula, nah, sebagai contoh, beliau mengatakan, bermeditasilah seperti halnya tanah. Jadi seperti halnya tanah yang tidak kemudian menjadi jijik ketika dilempari dengan benda kotor, apakah itu air seni, kotoran, atau ludah, tapi juga tidak bergembira ketika kemudian dilempari dengan benda-benda yang bersih. Demikian pula bagaimana kita membawa batin ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, kita tidak terseret oleh kebencian. Ketika muncul perasaan menyenangkan pun kita tidak terseret oleh kegembiraan. Batin selalu dibawa kepada keseimbangan, batin yang seimbang. Itu juga cara juga yang bisa dilakukan. Kita ingat dengan sabda Sang Buddha, yaitu bagaimana kita tidak memunculkan kebencian seperti halnya tanah yang tidak benci hanya karena dilempar dengan benda yang kotor. Atau seperti halnya air yang akan menghanyutkan semua benda. Tidak peduli apakah yang bersih ataupun yang kotor, demikian pula batin kita diupayakan untuk seimbang. Seimbang, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, ketika berhadapan dengan fenomena. Kalau tadi fenomena yang menyakitkan. Nah, latihan seperti ini itu juga baik. Yang itu adalah juga bagian dari pertama, melatih untuk bersabar. Kedua, melatih untuk membawa batin menjadi tenang. Ketiga, membawa batin menjadi seimbang. Dan juga dengan melatih demikian pun juga akhirnya juga akan paham bahwa sakit pun juga sifatnya adalah tidak kekal. Karena menghadapi sakit itu sendiri, tidak lari dari sakit, pada akhirnya juga akan semakin paham, oh sakit juga pada akhirnya juga tidak selamanya ada di situ, pasti ada perubahan. Jadi persepsi ketidakkekalan itu akan semakin berkembang. Termasuk kalau mampu melihat sakit sebagai sekadar perasaan, sehingga di situ tidak memunculkan, tidak membumbui dengan pemikiran aku sedang sakit dan sebagainya, yang di situ ada keterlibatan sang aku, maka dengan melihat sakit sebagai sekadar sakit, perasaan sebagai sekadar perasaan, mute mutamatang bawisati, ketika di dalam yaitu sentuhan, di salah satu adalah sentuhan sakit itu hanya sekadar sebagai sentuhan semata, itu juga akan mengembangkan persepsi anatta. Anatasanya juga akan berkembang. Nah, ini juga banyak yang bisa dilakukan ketika muncul rasa sakit. Ini salah satu saja, sakit ya. Yang tidak sakit pun juga sama sebenarnya. Hanya itu perbedaan dari
ini adalah dikenali sebagai sakit, ini dikenali sebagai perasaan yang menyenangkan. Tapi itu kan hanya sekadar perasaan yang apa kan up and down saja sebenarnya. Nah, kalau kemudian dengan berbagai macam cara ternyata tidak tahan, tidak kuat, ya tidak apa, mengubah posisi duduk, tetapi masih dengan perhatian, tidak memunculkan kekecewaan. Karena kalau sudah muncul kecewa, itu juga bagian dari kotoran batin juga. Di situ ada keakuan juga, ada persepsi aku juga. Karena ada semacam keinginan kalau saya itu harus berhasil, bahwa aku itu harus mampu mengatasi sakit ini. Itu keakuan juga. Sehingga ketika harus kemudian mengubah posisi duduk, ya itu harus disadari, harus dikenali. Jangan sampai memunculkan ketidaksukaan, jangan sampai memunculkan kekecewaan. Nah, kalaupun tadi misalnya dengan berhasil sampai alarm itu berbunyi, kemudian muncul sukacita, itu baik, tetapi juga harus disadari juga, harus dikenali juga, ada tidak semacam kemelekatan terhadap suka itu. Karena kalau sudah ada kemelekatan terhadap kelegaan itu juga nanti akan berbahaya, akan menimbulkan kemelekatan baru ketika tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan, nanti akan muncul kekecewaan. Nah, sehingga perenungan ketidakkekalan lagi dan lagi itu harus dimunculkan di sana. Itulah perubahan dari perasaan. Sekarang ada perasaan tidak menyenangkan, kemudian muncul perasaan menyenangkan. Tapi nanti perasaan tidak menyenangkan juga muncul lagi. Perasaan menyenangkan juga akan muncul lagi. Terus akan demikian. Nah, sebenarnya dengan memahami perubahan, mengerti perubahan, semakin kokoh persepsi perubahan itu dalam batin, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memunculkan nibida. Jadi, memunculkan ketidaktertarikan lagi. Ketika seseorang melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, munculnya perasaan juga tidak kekal, maka batin akan semakin memunculkan ketidaktertarikan, disenchanted. Jadi dalam bahasa Inggris terkadang diterjemahkan sebagai disenchanted. Enchanted artinya tertarik, disenchanted tidak tertarik. Dengan batin tidak tertarik, maka akan memunculkan viraga, tidak bernafsu terhadap apapun fenomena. Yang menyenangkan sekalipun juga tidak dimunculkan nafsu di sana. Kalau tadi misalnya muncul kelegaan itu menyenangkan, tetapi ini pun juga tidak kekal, maka sehingga memunculkan batin yang tidak lagi tertarik untuk menggenggam, untuk melekat, karena ini pun juga sifatnya tidak kekal. Nah, kalau muncul viraga, maka ya batin akan cenderung menjadi apa? Anupadana, cenderung untuk tidak melekat. Nah, ini yang kemudian juga harus dikembangkan. Jadi melihat ketidakkekalan itu tidak berhenti di sana. Melihat ketidakkekalan agar batin tidak katakan bergembira di situ, batin tidak kemudian tergiur di situ, batin tidak kemudian bernafsu di situ, sehingga batin akan terbebas. Tidak tergantung pada pengalaman objek-objek yang muncul tersebut. Nah, ini yang juga yang layak untuk kita juga pahami dalam proses kita mengamati fenomena atau katakan pengalaman-pengalaman di dalam meditasi. Ya, ini sebagai tambahan juga.